Avelian, apa kabar? Tentunya selalu ceria cemerlang kan? Dalam kesempatan ini, kita akan mengupas tentang pentingnya Avail FC Sanitary Pad bagi wanita. Avelian, wanita adalah lambang cinta, kasih sayang, kelembutan, kecantikan, keindahan, serta kepedulian. Tetapi di balik itu semua, wanita memiliki tanggung jawab, kemandirian, dan kekuatan. Setuju? Hal ini menjadikan wanita sebagai tiang negara dan tiang keluarga. Oleh karena itu, wanita sejatinya harus selalu senantiasa sehat. Dan sangat perlu sekali untuk wanita menjaga kesehatannya. Nah, Avelian, berikut ini kita akan mengungkap rahasia sehat bagi wanita dengan cara yang mudah. Di era modern saat ini, wanita bukan lagi mereka yang dikurung di rumah dan hanya diperbolehkan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah saja. Wanita telah membuktikan mampu mencapai banyak kesuksesan di berbagai bidang tanpa mengabaikan tanggung jawab utama, yaitu keluarga. Bersyukur, wanita dikaruniai kemampuan untuk melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, atau biasa disebut multitasking. Apakah multitasking ini menguntungkan atau merugikan wanita? Kita kutip pernyataan seorang ahli psikolog, Profesor Kitloff. Beliau mengatakan bahwa secara tidak sadar wanita telah memaksakan otaknya bekerja lebih keras. Nah, hal ini akan menyebabkan gangguan atau berdampak tidak baik pada kesehatan wanita. Bila kita lihat di sekeliling kita saat ini, kesadaran wanita untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya telah sangat baik. Banyak hal yang rela dilakukan oleh wanita untuk menjaga hal-hal tersebut. Tetapi, sangat disayangkan sekali, wanita sering melupakan satu hal penting. Kesehatan reproduksi wanita. Ya, kesehatan dan kebugaran wanita sangat terkait dengan kesehatan organ reproduksi yang seringnya justru terlalaikan oleh wanita. Mahkota wanita yang diagungkan sangat perlu dijaga kesehatannya karena di dalam organ reproduksi inilah hormon-hormon yang berperan dalam kehidupan wanita dihasilkan, terutama hormon estrogen yang dikenal sebagai hormon kehidupan wanita. Beberapa kondisi yang berhubungan dengan masalah kesehatan reproduksi pada wanita sangat berhubungan dengan anatomis organ reproduksi wanita. Yuk Avelian, kita ketahui bagaimana organ reproduksi wanita itu. Organ reproduksi wanita terbagi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar, di mana kedua bagian ini dihubungkan oleh sebuah saluran yang kita sebut sebagai vagina. Lubang vagina luar diapit oleh dua lubang pengeluaran kotoran, di sebelah depan oleh pengeluaran air seni dan di sebelah belakang oleh anus tempat keluarnya feses. Vagina juga dilindungi oleh dua buah bibir labia penutup. Selain itu, vagina juga dijaga oleh sebuah bakteri, namanya Lactobacillus. Bakteri inilah yang akan membentengi vagina dari serangan jamur, parasit, virus, dan bakteri jahat. Dengan kondisi anatomis seperti ini, sangat memungkinkan sekali vagina mudah mendapatkan infeksi yang merugikan bagi wanita. Selain itu, masalah yang berhubungan dengan siklus menstruasi dan pengaruh hormonal juga kerap diderita oleh wanita, tetapi sayangnya belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari wanita itu sendiri. Apa saja masalah yang sering dikeluhkan oleh wanita? Ternyata wanita sering mengeluhkan beberapa kondisi berikut ini. Gangguan menstruasi seperti premenstrual syndrome, nyeri pada saat haid, gangguan jumlah dan siklus menstruasi, ini merupakan gangguan terbanyak yang dikeluhkan oleh wanita. Kemudian juga dermatitis atau reaksi alergi dan iritasi kulit, juga endometriosis, infeksi, bahkan akan berdampak pada kesuburan atau infertilitas, tumor, kanker, dan gangguan pada kehamilan. Avelian, kita ketahui menstruasi adalah proses alami dan fisiologis yang dialami setiap bulan oleh seorang wanita dan bukan merupakan suatu penyakit.
tetapi merupakan pertanda bagi seorang wanita yang reproduksinya berfungsi dengan sangat baik. Menstruasi ditandai dengan keluarnya darah sebesar 30-75 cc sebagai akibat peluruhan lapisan dalam rahim melalui vagina selama 3-5 hari. Saat ini, semakin banyak wanita yang mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan menstruasi dan secara langsung berhubungan dengan organ reproduksi dan kesehatan wanita. Masalah kesehatan lain yang sering terjadi adalah endometriosis. Endometriosis merupakan 80% penyebab nyeri pada saat haid dan perdarahan yang tidak normal pada wanita. Berikutnya dermatitis, yang merupakan peradangan pada kulit disebabkan oleh reaksi alergi akibat kontak dengan zat-zat kimia yang bersifat iritan, seperti penggunaan pembalut yang tidak sehat, sabun pencuci kewanitaan, ataupun tisu kewanitaan. Aphelion yang banyak dikeluhkan oleh wanita adalah keputihan. Bahkan 90% wanita di Indonesia pernah mengalami keputihan. Keputihan ini merupakan gejala atau tanda dari hampir semua penyakit kandungan. Bahkan 95% kasus kanker leher rahim ditandai dengan keputihan. Infeksi yang juga sering terjadi adalah kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papillomavirus, virus yang sama yang menyebabkan kanker serviks, tetapi berbeda tipe. Berikutnya adalah kondisi yang juga sangat ditakuti oleh wanita, yaitu mioma uteri. Mioma uteri dikenal juga dengan nama fibroid atau fibromioma. Kanker payudara merupakan pembunuh nomor 2 setelah kanker serviks, dan hal ini sangat berhubungan sekali dengan hilangnya hormon estrogen dari tubuh wanita. Pembunuh wanita nomor 1 saat ini adalah kanker serviks, dan kanker serviks ini sangat ditakuti oleh wanita, bukan hanya di Indonesia, tapi juga wanita sedunia. Bahkan WHO telah mencanangkan darurat kanker serviks karena di dunia setiap 2 menit 1 orang wanita meninggal dan setiap 1 menit muncul 1 kasus baru. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia setiap 1 jam muncul 2 kasus baru dan setiap 1 jam 1 orang wanita meninggal karena kanker serviks. Sehingga setiap bulannya Indonesia kehilangan 720 perempuan usia produktif. Kanker serviks merupakan tumor ganas yang menyerang di daerah serviks atau leher rahim yang dikenal juga sebagai mulut rahim, dan 97% penyebabnya adalah virus human papillomavirus. Fakta yang menakutkan dari kanker serviks merupakan data yang dihimpun dari Susenas Likesda Depkes RI yang menunjukkan bahwa pada tahun 1980 rata-rata usia penderitanya adalah 52,5 tahun dan di tahun 2010 rata-rata usia penderita kanker serviks di usia 39,2 tahun. Dan yang menakutkannya, pada tahun 2014 semakin muda lagi usia rata-rata penderita kanker serviks, yaitu 32,6 tahun. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya wanita yang berubah tingkah lakunya sehingga menyebabkan estrogen hilang dari tubuhnya di usia muda. Dan ternyata ketidakstabilan hormon ini diperberat juga dengan kebiasaan wanita dalam menggunakan pembalut atau panty liner. Kenapa pembalut? Menurut WHO, 62% gangguan dan masalah reproduksi wanita disebabkan karena penggunaan pembalut yang tidak sehat, di mana 75% dari wanita mengalami gatal, infeksi, dan nyeri selama periode menstruasi yang disebabkan oleh penggunaan pembalut tersebut. Hal yang sama juga dikatakan oleh Dr. Yosef Mercola, seorang ahli kesehatan wanita, di mana beliau menemukan banyaknya wanita yang memiliki masalah-masalah saat menggunakan pembalut atau panty liner yang tidak sehat. Satu pertanyaan, kenapa pembalut bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan wanita? Untuk mengungkap itu, mari kita lihat bahan pembalut biasa yang ada di pasaran. Pembalut biasa memiliki kandungan standar yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi wanita.
Bahan utama pembalut di pasaran adalah kertas bekas dan serbuk kayu untuk mendapatkan wood pulp yang diproses dengan menggunakan bahan berbahaya yaitu klorin. Penggunaan klorin dalam proses pembuatan pembalut akan menghasilkan zat yang jauh lebih berbahaya lagi yaitu dioksin. Apa sebenarnya dioksin? Dioksin adalah senyawa yang sangat beracun yang merupakan sampingan dalam proses bleaching menggunakan klorin. Menurut survei, dalam kehidupannya wanita bisa menggunakan 15.000 pembalut, yang berarti wanita bisa sangat berisiko terpapar oleh klorin bahkan dioksin sebanyak 15.000 kali. Meskipun beberapa pihak terkait mengatakan tingkat dioksin dalam pembalut cukup rendah, tetapi fakta-fakta pendukung menunjukkan dioksin sangat berbahaya bagi kesehatan. Dioksin sendiri telah lama dikenal sebagai zat yang sangat beracun dan telah digunakan pada Perang Vietnam, di mana dioksin digunakan sebagai senjata kimia. Selain itu, penggunaan klorin dalam pembalut akan mengganggu stabilitas pH vagina. pH vagina yang harusnya asam akan menjadi alkali, dan hal ini akan menyebabkan Lactobacillus, bakteri pelindung di vagina akan mati. Jelas, infeksi pada vagina akan sangat mudah terjadi. Lalu, apa yang harus wanita lakukan untuk kesehatannya? Apakah wanita akan terus memasukkan racun berbahaya ke dalam tubuhnya? Atau memilih menyelamatkan tubuh dengan mencegah racun masuk ke dalam tubuh? Sudah pasti, wanita akan memilih mencegah masuknya racun ke dalam tubuh. Sehingga, wanita sangat memerlukan pembalut atau panty liners ideal. Inilah rahasia sehat wanita modern sesungguhnya. Avail FC Sanitary Pad, sahabat wanita Indonesia. Bagaimana affiliate? Kita sudah melihat Avail FC Sanitary Pad memang produk yang sangat berkualitas dan memang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan wanita. Sekarang kita bisa melihat keunggulan Avail FC Sanitary Pad dibandingkan dengan pembalut biasa. Avail FC Sanitary Pad adalah investasi kesehatan Anda. Wanita cerdas, bijak memilih pembalut.